Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aliyu dari Perikanan 2C. Saya dalam webinar ini akan menjelaskan tentang Kusasea. Kusasea atau yang biasa disebut dengan udang-udangan adalah suatu kelompok berasal dari arthropoda. Yang biasa kita kenal yaitu lobster, kepiting, udang karang, serta kelipir. Mayoritas hidup Kusasea itu banyak di air tawar dan laut juga banyak. Walaupun beberapa kelompok telah beradaptasi dengan kehidupan darat seperti kepiting darat, kebanyakan anggota yang dapat bebas bergerak walaupun bergerak takson bersifat parasit dan hidupnya menumpang pada inangnya. Struktur tubuh Kusasea terdiri atas dua bagian saja, yaitu kepala yang menyatu pada dada dan perut. Biasanya Kusasea juga dilindungi dengan kulit yang keras yang biasa disebut dengan karapas. Dan Kusasea juga memiliki 5 pasang kaki yang terdiri dari 1 pasang kaki untuk capit atau untuk mencari makannya dan 4 pasang kaki untuk berjalan. Serta selain itu Kusasea mempunyai sistem pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sistem metabolisme yang dicerna akan diekskresikan melalui sel api, dan sistem saraf Kusasea disebut sebagai sistem saraf tetangga tali, yang dimana galingon kepala atau otak terhubung dengan antena, yaitu indera praba, mata, indera penglihatan, dan statosita, indera keseimbangan. Peredaran darah Kusasea yaitu peredaran darah terbuka. O2 masuk dari pembuluh darah insang, sedangkan CO2 berdifusi dengan arah berlawanan. O2 ini akan diedarkan ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Golongan hewan ini bersifat diesis, ada jantan dan betina, dan pembuahan berlangsung di dalam tubuh betina, fertilasi internal. Untuk dapat menjadi dewasa, larva hewan ini akan mengalami pergantian kulit berkali-kali yang disebut molting. Biasanya kalau misalnya di kepiting atau di udang. Dan saya sudah menggambar beberapa jenis Kusasea yang disuruh asisten, yaitu ada udang ronggeng, ada udang windu, ada udang faneme, ada kepiting bakau, dan rajungan, sama mimi laut. Langsung saja ke mimi laut. Mimi laut atau yang biasa disebut horsus carp, yaitu kepiting tapal kuda. Mempunyai 3 spesies, yaitu Carcinocorpius rotundicunda, Limulus polphenus, Talcellus gigas, Capelus tridentanthus.
Morfologi si mimi ini terbagi dari 3 bagian, yaitu satu bagian depan anterior. Bagian ini mempunyai tepi yang licin menutupi ruas-ruas kepala dan ruas-ruas dada, dan bagian tengah bagian ini menutupi 7 ruas perut abdomen, di mana tepi terdapat duri-duri yang panjang bervariasi bervariasi tergantung dari jenis kelamin hewan tersebut. Dan bagian paling belakang dengan bentuk merupai duri yang panjang dan runcing disebut sebagai duri ekor. Reproduksi si mimi biasanya yaitu perkawinan seksual. Mimi jantan biasanya memegang erat mimi betina dengan pasangan kaki pertama. Mimi jantan akan segera menggali lubang di pasir dan akan membenamkan diri beberapa bulan sebagai saatnya telur-telur tersebut sampai saatnya telur-telur tersebut dilepaskan. Jadi si mimi ini secara seksual berreproduksinya. Dan ekologi penyebarannya, hewan ini biasa hidup di laut, pantai berlumpur dan berpasir, tepi muara, dan sering juga ditemukan di daerah-daerah berkarang. Lanjut ke udang ronggeng. Udang ronggeng yang atau bisa disebut dengan Liosquila maculata. Habitat berperadaran ini biasanya di laut. Udang ini ditemukannya, dan udang jantan berkisaran 25-27 cm, dan udang betina biasanya itu panjangnya 28-30 cm. Dan biasanya peredaran darah ini itu peredaran darah terbuka. Lanjut udang windu atau nama spesiesnya Peaneus monodon. Morfologi tubuh udang windu terdiri dari 2 bagian, yaitu sama kayak kepala dan dada. Dan tubuh udang windu dibentuk oleh 2 cabang, yaitu exopodid dan endopodid. Lanjut ke udang faname. Udang faname itu sama seperti udang windu, jadi sama-sama mempunyai 2 kepala, peredaran darah terbuka, dan nama latin udang faname Lithophaneus faname, sama kayak udang windu. Dan kepiting bakau. Langsung lanjut ke kepiting bakau. Kepiting bakau atau disebut Scela serrata. Morfologi kepiting bakau ini hidupnya kisaran kadar garam yang luas dan memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri adaptasi yang cukup tinggi. Jadi si kepiting ini mempunyai adaptasi yang sangat tinggi. Hewan ini juga memiliki kemampuan untuk bergerak dan beradaptasi pada daerah terestrial serta tambak yang memiliki cukup. Biasanya ini hidup di daerah berlumpur. Dan ngebedain kepiting jantan dan betina, biasanya kepiting jantan itu memiliki pasang capit yang besar bila dibandingkan dengan capit betina. Bagian perut abdomen kepiting jantan berbentuk segitiga dan agak meruncing di bagian ujungnya. Kemudian pada kepiting betina berbentuk bulat. Organ kelaminnya kepiting jantan menempel pada bagian perut si jantan. Ruas perut
abdomen kepiting jantan lebih sempit daripada kepiting betina, sedangkan kepiting betina bentuknya cenderung lebih membulat yang menjadikan prostat abdomennya sedikit lebih melebar. Biasanya si kepiting bakau tuh memakan ikan kecil ya, biasanya di daerah-daerah tambak atau daerah-daerah ini. Dan selanjutnya rajungan tuh berbeda sama kepiting bakau. Salah satu rajungan tuh yang nama artinya Portunus pelagisus. Rajungan adalah kepiting yang kuat dan mempunyai kemampuan berenang cepat sehingga dapat bernavigasi jauh ke dalam air. Hal ini disebabkan karena rajungan mempunyai potongan-potongan kaki berbentuk dayung, dan pada siang harinya rajungan melintang di pasir dan hanya saja kelihatan. Ukuran rajungan terdapat di alam sangat bervariasi tergantung wilayah dan musimnya. Warna rajungan jantan itu lebih biru dibanding warna rajungan betina, dan capit rajungan jantan itu warnanya bentuknya lebih besar dan capitnya warna merah. Biasanya rajungan juga disebut dengan emas putih, karena harga rajungan itu sangat mahal dan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dan ini sekian dari pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.